pastinya sudah pernah tahu ya, nama merek itu apa, kemudian logo itu apa ya. Hari ini kita akan bahas secara detail apa itu yang disebut merek. Karena sebenarnya merek dan logo itu beda. Untuk yang pertama, kita akan bahas dulu yang namanya merek. Merek atau brand ini merupakan suatu kepribadian ya, yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Jadi ini menunjukkan kepribadian dari perusahaan. Dan biasanya merek ini mencakup filosofinya, budayanya, serta etos kerjanya atau ini produk dan jasanya juga masuk di situ. Ya. Dan selain itu, merek ini juga memberikan pengalaman unik ya, memberi pengalaman unik kepada pelanggan. Ya. Maksudnya gimana? Ketika saya nanti melihat misalnya ada sebuah tampilan klub, oh ini adalah merek dari apa. Ketika saya melihat gini aja contohnya, ketika saya melihat ada centang seperti ini, iya, iya centangnya. Saya melihat ada logo centang gini di sepatu atau di tas atau di topi, di jaket, di baju, di apa gitu. Ini identiknya dengan apa gitu ya? Nah, itu pasti langsung tertanam di kita, ya kan? Nah, sebuah merek ini digunakan untuk membedakan perusahaan atau produk dari para pesaingnya. Oke, lah selanjutnya di sini merek atau brand itu ya berfungsi sebagai identitas suatu perusahaan atau organisasi. Ya. Brand itu tidak hanya digambarkan dalam sebuah simbol, nah tetapi lebih bersifat brand itu menyeluruh. Jadi bisa berupa nama, logonya atau simbolnya, bentuk, iklannya, slogan, maupun kombinasi warna bisa. Ya. Ini contoh. Contoh kalau misalnya di sini ada logo. Nah, inilah yang dinamakan dengan logo. Ini adalah nama dari perusahaan, ya. Ini nama dari perusahaan. Just do it. Ini apa? Ini adalah slogannya. Oke. Nah, jadi yang disebut dengan merek, ya ini adalah bersifat menyeluruh. Jadi semua di situ. Ini merek. Ya, ini merek semua, ini merek. Paham ya? Di sini ada nama perusahaannya, ada logonya centang, ada Just Do It slogannya. Ini merek. Lah, kalau logo, nah logo itu adalah lambang atau simbol khusus ya yang mewakili suatu perusahaan atau organisasi. Jadi kalau tadi di sini ini adalah logonya. Jadi logo itu adalah bagian dari merek ya. Nah, logo merupakan salah satu komponen pada sebuah merek ya, salah satu komponen. Jadi di merek itu ada logonya tuh. Nah, kemudian sebuah logo bisa berupa nama, lambang atau elemen grafis lainnya. Ya. Kalau cuma nama aja apa? Coca Cola, ya kan? Coca-Cola ini kan hanya nama aja. Gitu. Nggak ada logonya tuh Coca-Cola itu. Kalau lambang, lambang apa? Toyota T. Ini kan lambang. Ya, atau elemen grafis. Ada kombinasi teks, ada kombinasi logonya. Nah, inilah yang membuat ciri khas unik dan mudah dibedakan dengan perusahaan saingnya. Tuh ya, jadi yang membuat dia itu unik dan dapat membedakan dengan yang lainnya, itulah yang disebut dengan logo. Jadi logo itu ibaratnya adalah sebuah wajah dan watak dari perusahaan. Misalnya di sini Mas Abdurrahman atau mungkin Mas apa ya, Mas Abdurrahman lah. Mas Abdurrahman itu kalau ketemu teman SD tiba-tiba itu adik kelas, Anda yang ingat biasanya lebih cepat ingat ke mukanya atau ke namanya?
Biasanya kan ke muka, ya kan? Lah ini sama. Jadi logo itu ibaratnya wajah dan mata. Yang kita ingat itu cuma itu. Kalau namanya lupa, ya toh. Lali rupane, lali jenenge eling rupane ya, serasa dilesetke ya. Jadi setiap orang ini biasanya kita lebih mudah mengenali satu dengan yang lain itu dengan melihat wajah. Sama ketika logo itu kita lihat, oh kita langsung tertanam. Oh iya itu. Ya kan? Nah, kemudian logo dituntut mampu berbicara pada publik ya, bahwa ia adalah representasi perusahaan. Jadi dia nanti yang menggambarkan tentang perusahaan itu dilihat dari logo ya. Itu. Oke, ini ada yang typo sekalian saya perbaiki. Nah, itu. Nah, ini menurut istilah logo itu biasanya dikenal orang dengan namanya logotype. Logotype itu yang berupa huruf. Contohnya apa? Coca-Cola. Itu kan tulisan semua, kombinasi huruf. Atau dia itu adalah kombinasi dari gambar. Contoh seperti ini. Toyota. Ya. Sebentar ini cuman intermezzo aja ya. Di sini ada yang tahu nggak? Toyota itu semuanya terdapat di dalam satu huruf. Ada yang tahu nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya ya. Ini T. T. O. Y-nya itu ini ya. Y. O. T. Dan A. A-nya itu ini. Iya. Bagus yang bikin simbol ya. Wah, apa ini? Oke, dan selanjutnya ada juga di sini yang berupa gambaran dari kombinasi dari huruf dan gambar. Contoh ini, Puma. Puma itu kan logonya sudah ada logo Pumanya loncat dan di sini diterangkan juga namanya. Itu. Menurut istilah seperti itu. Nah, kalau menurut teman-teman sekarang saya minta feedback dari Anda. Kira-kira itu. Nah, kira-kira menurut teman-teman di sini itu, menurut Anda silahkan tulis di selembar kertas atau mungkin Anda mau di handphone ada aplikasi note kan di handphone. Mau Anda tulis di aplikasi handphone Anda, kemudian nanti Anda print screen atau Anda menggunakan Word, Anda kirim, nanti terserah ya. Menurut Anda itu seberapa penting sih perusahaan itu membutuhkan logo? Jadi menurut kalian itu perusahaan itu kalau penting nggak sih perusahaan itu memiliki logo? Kalau menurut Anda itu penting atau enggak? Alasannya apa? Terus kedua, sadar atau tidak kalau kita itu ada hidup kita itu selalu dikelilingi oleh logo, sadar atau tidak? Dan yang terakhir ini, apakah seorang konsumen itu juga butuh mengenal logo? Ya, mengenal logo ya maksudnya di sini ya. Jadi maksudnya ini bukan konsumen juga butuh logo, itu maksudnya itu apakah konsumen itu juga perlu mengenal logo atau tidak? Nah, silakan Anda tulis, waktunya 10 menit aja lah Anda jawab dengan singkat. Oke? Nah, saya akan buatkan classroom-nya. Ada yang mau tanyakan? Sudah paham toh? Kalau ditulis di Word boleh, Pak? Boleh, yang penting Anda kumpulkan. Silahkan ditulis di dikumpulkan di classroom. Ini saya buatkan classroom-nya. Sekarang tanggal 12. Sekarang Harbolnas ya.
ini silahkan Anda kumpulkan hari ini langsung. Nanti selesai kita jam berapa tuh? 12.20 ya. Tapi ini langsung dikirim sekarang yang sudah. Oke, sudah saya buat. Pertanyaannya yang ini ya Pak. 3 ini ya Pak. Ya. Monggo mau ditulis tangan atau apa yang penting Anda kumpulkan. Silahkan. Mau Anda nulis di note handphone Anda, kemudian Anda print screen, yang penting ada nama sama NIM Anda. Monggo. Mohon maaf Pak, boleh lihat pertanyaan tadi nggak? Loh, sudah saya share screen loh. Nggak muncul ya share screen-nya ya? Pak, Apa-apa? izin Pak, Muncul nggak? Yeah. izin Pak, di sini kan tadi hujan jadi nggak terlalu jelas. Ini bisa ditulis tangan Pak, langsung difoto. Bisa. Anda nulis di handphone Anda itu loh, di handphone Anda kan ada note-nya loh. Nah, di handphone Anda itu aja nggak apa-apa. Misalnya kayak saya pakai Samsung kan ada apa namanya Galaxy Note-nya itu. Galaxy Note apa kan? Samsung Note. Ya, saya nulisnya di Samsung Note, nanti saya print screen, saya kirim itu nggak masalah. Gitu, ya. Halo? Halo Pak, Gitu ya? tapi ini saya udah terlanjur tulis di kertas nih, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Yang penting Anda mengumpulkan aja, mudahnya mengumpulkannya pakai apa. Kalau mudahnya tulis kertas nggak apa-apa, nanti ada foto yang jelas. Oh ya, makasih Gitu. Pak. Oke. Ini sudah ada. Mas Adam. Mas Rizky, kalau Muhammad Rizky Azil ya,
Ya dikasih keterangan oh Mas, orang mungkin ini. Nama sama NIM Anda nggak ada di sini. Wah, pertanyaannya nggak ada anunya, jelaskanlah ya Pak. Kiranya cuma itu. Tapi kan saya sampaikan toh Mas. Oh ya, Iya. Sama ini nama sama NIM Anda kok nggak ada di sini. iya Pak, tak tulisin Pak. Iki ya Mas Adam nih Bapak, nggak Bapak, ada nama sama NIM. Bapak boleh bertanya, Pak? Gimana? Kalau nomor 2 itu dijelaskan juga ya, Pak? Apa? Nomor 2 itu dijelaskan juga? Iya, semua dijelaskan. Jadi jangan cuma dijawab saat penting, tidak atau apa gitu lah. Jangan cuma seperti itu. Oke, makasih, Pak. Oke, ya Pak, format PDF boleh, Pak? monggo Mas, Anda print screen aja nggak masalah kok saya. Yang penting itu terbaca. Kayak ini punya Adam ini kan print screenan dari handphonenya, itu nggak masalah. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke.
Oke, sudah? Belum, Pak, dikit lagi, Pak. Ngirim. Oke, nggak apa-apa. Sudah separuh yang upload. Ya, teman-teman.
Oke, sambil menunggu. Oke ya, teman-teman ya, saya lanjut lagi nggih. Oke, kira-kira yang pertama, Iya, Pak. penting nggak perusahaan itu membutuhkan logo? Penting, Pak, Kenapa Mbak Claudia? karena menurut saya logo itu sebagai salah satu sarana agar barang yang dipasarkan atau produk yang dipasarkan oleh perusahaan itu bisa lebih dikenal di masyarakat, Pak. Ya, jadi untuk apa namanya mengenalkan kepada masyarakat ya. Oke, kalau yang lain, ya, terima kasih Pak. Yang lain, Penting, Pak. Penting, gimana? Pak. Pentingnya apa Mas Isan? Karena logo itu adalah sebuah identitas perusahaan. Identitas ya. Jadi Ya. apa supaya nanti apa namanya? Maksudnya sebagai penanda kalau itu adalah milik si perusahaan A gitu. Oke. Mas Fajar gimana? Karena dari sebuah logo itu dapat mencerminkan citra perusahaan dan filosofi hanya cukup digambarkan pada satu sebuah logo dan itu membuat masyarakat lebih mudah mengingatnya. Jadi lebih ke arah menunjukkan filosofi dari perusahaannya ya. Oke, terima kasih Mas Fajar ya. Iya, Sekarang ke pertanyaan kedua. Kira-kira sadar nggak kita itu kalau kita itu sekarang itu baru dikelilingi sama logo. Logo itu akhirnya di mana-mana dan ibaratnya menjadi apa ya? Sebenarnya mengganggu visual atau enggak ya itu pendapat Anda masing-masing ya. Jadi Anda sadar nggak kita itu dikelilingi oleh logo? banyak sekali, Pak. Apa Mas menurut Anda Mas? Maksudnya? Jadi kalau Anda sadar itu kira-kira Anda sadarnya bagaimana kalau Anda itu dikelilingi oleh logo? Apa ya, kalau saya sendiri itu kayak sebuah hal yang wajar karena setiap produk pasti mempunyai sebuah logo dan itu tapi juga terkadang ada beberapa orang yang dia tuh punya kegemaran itu mengoleksi barang hanya untuk demi sebuah logonya, Pak. Jadi kayak ada sebagian orang yang mengoleksinya hanya untuk hobinya, ada juga yang memaklumi saja bahwa di sekitar ini wajar banyak sekali logo. Oke, ada yang hobi koleksi logo Mas. Contohnya gimana hobi koleksi logo? Seperti kayak apa namanya kolektor baju branded atau mungkin barang-barang kayak koleksi helm atau kalau saya kan sukanya otomotif Pak, jadi kayak motor, part-part motor itu logonya itu kayak memberikan kalau lebih sebutnya tuh istilahnya satisfying for myself dulu Pak. Jadi kayak memberikan kayak ada kebanggaan, ada kepuasan tersendiri Kebanggaan bagi tersendiri ketika kita iya, menggunakan itu ya. betul. Terlebih itu barang ori Pak. Iya. Jadi ketika kita melihat sebentar gitu. Oke, terima kasih Mas Fajar tadi ya. Jadi lebih ke arah itu tadi kepuasan tadi ya. Kalau yang lain ada lagi
Sadar nggak kita itu dikelilingi logo? Halo, halo. Halo, halo. Iya, Pak. Halo, iya Pak. Ya Pak, Ya, sadar nggak kita itu dikelilingi oleh logo? Sadar Pak. sadar Pak. Ya, Sadar, Pak. ya sadarnya gimana? Ada yang mau nambahkan lagi argumennya? Kalau enggak, seberapa penting sih logo bagi konsumen itu? Jadi, kenapa sih konsumen itu harus mengenal logo itu? Kalau kita sebagai konsumen, penting nggak kita itu kenal logo? Penting, Pak. Pentingnya gimana, Viv? Ya, supaya bisa membedakan gitu. Maksudnya ya dari kualitas atau keunggulan-keunggulan yang lainnya. Saya kalau semuanya sama air putih gitu, nanti kalau klopnya di beda di salah satu brandnya nggak ada logonya, bingung Pak. Oke, jadi untuk penandanya itu ya, supaya nanti kalau kita mau seperti tadi contoh air putih gitu ya, masa ya nanti dibeliin yang itu tutupnya biru ya, tutupnya biru kabeh. Oke, paham maksudnya. Kalau Agrian tadi udah mau jawab kelihatannya. Ya Pak, Gimana kalau menurut jenengan, Mas? penting menurut saya Pak, penting. Kenapa konsumen itu kok harus tahu logo, Mas? Biar tahu Pak identitas kayak perusahaan atau konsumen begitu Pak. Biar kalau seumpama nggak ada logo yang tiru banyak yang copy. Nanti banyak, ibaratnya kalau nggak kita kasih logonya, nanti orang lain juga akan membuat seperti itu dan itu akan ditiru. Contoh gampangannya kalau Agrian itu bikin pisang goreng nggak ada logonya, semua orang bisa gitu ya. Ya Pak. Tapi ketika nanti Agrian itu mencoba membuat pisang goreng dalam kemasan, misalnya pisang goreng, bangganya itu juga akan lebih gitu. Ya sama ya, tadi sudah banyak dibahas oleh teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini. Menurut John William, ini seorang desainer terkemuka, ini mengatakan, jika Anda melihat logo selama kurang dari 10 detik, kemudian Anda tidak mampu mengingatnya, kita lihat logonya itu 10 detik, tapi kita tidak mampu untuk mengingat logo tersebut, dan menggambarkan logo tersebut, maka kemungkinan logo tersebut terlalu rumit untuk diingat. Jadi logonya kurang efektif atau logo itu menjadi rumit. Nah, logonya kurang efektif. Termasuk jika nanti logo itu dicetak menggunakan hitam putih maupun di resize menjadi kecil. Nah, ini senada belum. Ya, ini contohnya seperti ini. Anda kalau melihat merek seperti ini, Sony ya, bukan Rixony, beda kalau Rixony. Sony ini Anda melihat kemudian Anda gambarkan, Anda pasti mudah. Titik, kemudian ada lagi Apple. Oke. Ini makan lebih mudah. Tapi ketika nanti Anda diminta untuk melihat Lacoste ini ya, Lacoste apa namanya? Ini ya. Ini logonya termasuk rumit. Karena apa? Ini harus detail. Titik-titiknya ini ada berapa? Tok hitung sih, terus itu 3 base presisi bodohnya. IBM di sini ada berapa garis mendatarnya. Toblerone sebenarnya ini mudah, cuman dari logonya ini yang agak rumit.
Ini kalau orang nggak paham, ini taunya cuma gunung, tetapi di sini ini sebenarnya ada gambar beruangnya. Properti. Nih logonya ini di belakang ada seperti ini. Ini termasuk yang rumit. Termasuk ini. Ada singa bermahkota dengan unicorn. Ini kalau dikecil bubar. Karena di sini sebenarnya ada tulisan-tulisannya, ini nggak kebaca, ada tulisannya. Itu. Selanjutnya ini senada dengan William tadi. Seorang desainer Australia bernama Jacob Class ini juga memberikan tips atau prinsip ya, prinsip dalam desain logo. Prinsip mendesain logo itu harus describable. Describable itu maksudnya bisa mendeskripsikan perusahaan. Kemudian efektif without color. Ini jika nanti dicetak hitam putih itu tetap menarik. Dan memorable, ini simple dan mudah untuk diingat. Serta scalable, yaitu dapat terbaca dan dikenali walaupun nanti ukurannya kecil. Nah, ini prinsip-prinsip kalau Anda mau membuat logo. Nah, ini contoh McDonald. Ini describable, ya, melambangkan huruf M dari cek M dari apa? Dari McDonald-nya. Ya. Yeah. Kemudian ini kalau nanti dicetak hitam putih. Ini memorable, mudah diingat. Pokoknya huruf M-nya itu ada logo M. Berarti artinya apa? Madang. Ya kan? Di sini kalau nanti dikecilkan juga. Nah. Ini sama, Windows. Mendeskripsikan ketika si Bill Gates itu pengennya itu sistem operasi Windows, itu nanti adalah sistem operasi yang ada di setiap rumah-rumah. Sama seperti setiap rumah itu pasti memiliki jendela. Harapannya itu. Dia dicetak hitam putih sama aja. Memorable, gampang, tinggal gawe kotaan papat. Dan yang terakhir dia juga scalable. Dibuat kecil pun juga tetap tampak karena tidak ada kalimat kecil atau apa nanti yang di bawah sini atau di mananya yang nanti itu akan sulit dibaca. Nggak ada ya. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Ada teman-teman? Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Saya akan lanjut. Nah, kemudian di sini ada wordmark logo. Jadi jenis-jenis logo ini ada 7. Yang pertama adalah wordmark logo. Wordmark logo ini adalah logo yang dibentuk menggunakan teks nama perusahaan sebagai tanda pengenalnya. Biasanya ini nama perusahaan yang digunakan. Contoh di sini Facebook. Ada lagi Google. Google itu logonya enggak ada lah. Logonya kan ini. Coca-Cola juga sama logonya ini. Microsoft, Disney. Walaupun ini dibuat tulisannya seperti ini. Kemudian ada lagi FedEx. Ya kan? Dalam logo ini perusahaan menyampaikan filosofi dengan memainkan jenis teks dan warna. Dan terkadang perusahaan juga menyisipkan pesan khusus dalam white space. Nah, ini kadang ada yang disisipkan juga pesan-pesan makna yang ada di situ. Nah, ini teman-teman. Jadi logo yang pertama itu bisa aja hanya berupa sebuah teks. Contohnya ini. Yang kedua itu pictorial mark logo.
Nah, ini merupakan logo yang dibuat menggunakan simbol atau gambar unik ya. Jadi simbol atau gambar unik. Contoh, ini Apple. Ada lagi ini Twitter. Ini jendela, window, Shell, Lacoste, Puma, ya kan masih banyak lagi. Toyota tadi masuk sini ya. Dalam pictorial ini, walaupun hanya tulisan seperti walaupun hanya gambar gini, tapi nggak jarang juga dikolaborasi dengan tulisan. Nah, tulisannya apa? Nama perusahaan sebagai elemen pendukung. Contoh di sini nih ada Lacoste. Di sini ya, Windows 10. Ini ada Puma. Yang ketiga adalah abstract mark logo. Ya, ini sama seperti yang pertama tadi. Yang barusan tadi, yaitu sama seperti pictorial mark logo, tapi di sini adalah gambar-gambar abstrak. Ya, gambar-gambar abstrak seperti ini. Contoh ini wajik. Ini apa namanya? Bentuk wajik, bentuk jajar genjang di Pertamina, oval di Indosat, logo centang ini di apa namanya, di Nike, ini bentuknya juga wajik. Mitsubishi ini wajik, ini persegi panjang, ini lingkaran, ini yang tadi jajar genjang ya. Oke, bentuk-bentuk yang abstrak. Jadi yang keempat itu adalah letter from logo. Jadi ini hanya menggunakan satu atau dua huruf inisial perusahaan. Contohnya apa? Contohnya McD. McD kan hanya M. Oh ya, ini bawah ada. Suzuki juga hanya S. Unilever U. Facebook ini F-nya terus dibuat seperti ini. Adobe Reader, Villa, Channel ini juga begitu. Ya, ini biasanya juga bisa disisipkan nama perusahaan. Channel. Ini ada Suzuki. Ini HP tadi, tapi nggak ada nama perusahaan. Ini nama perusahaannya Unilever. Oke. Nah, yang kelima ini emblem. Emblem ini biasanya menggunakan seal atau ada perisainya, ya kan? Nah, ini kan bentuk perisai. Ini juga bentuk perisai, ketok banget ya di Lamborghini. Di Harley Davidson ini ya. Ini di logonya Chelsea juga ya. Ada perisainya di situ. Ini biasa di klub-klub sepak bola ini rata-rata banyak yang menggunakan perisai ya. Parma. Parma itu gitu, logonya gini ya. AC Milan. Nah, AC Milan. Oke, nah, Napoli, wah, tak tulis, nggak apa-apa, klub favorit saya kok, ya. Oke, dan banyak lagi ya, ini emblem. Silnya atau ada perisainya ya di situ. Ini contoh seperti ini. Ini juga ini ada pelindungnya, figurnya ini. Sama. Logo ini kurang aplikatif. Jadi kalau nanti mau digambar lagi itu sulit, ya. Tetapi biasanya logonya seperti ini menjadi lebih menarik dan terlihat eksklusif. Nah. Orang jarang kalau suruh gambar Chelsea, ini jarang, sulit. Itu kira-kira. Ada lagi karakter atau maskot logo. Ini di contohnya kalau misalnya KFC.
KFC itu miliknya Colonel Sanders. Colonel Sanders ini adalah sebuah karakter. Ya, jadi terus dijadikan logo. Ini Wendy's ya, kasih logo akunnya si Wendy's-nya itu. Terus Hoka Bento ya. Ini juga maskotnya yang cowok dan maskotnya yang cewek itu. Ini dijadikan apa namanya? Dijadikan logonya. Kemudian ini maskotnya dari Michelin. Ini juga dibuat menjadi sebuah logo. Itu kira-kira. Nah, logo ini menggunakan maskot sebagai elemen utamanya. Meskipun sedikit susah jika diaplikasikan, sama ya seperti yang barusan ini susah. Tapi justru orang itu lebih suka. Karena apa? Karena terlihat unik, ya kan? Ini kalau nanti mau digambar sama seperti ini ya nggak bisa. Maksudnya bukan nggak bisa, tapi digambar sama seperti ini juga nanti akan kesulitan. Gitu. Kemudian dengan ini dapat menyita perhatian, jadi akan lebih mudah dikenal. Karena ya itu tadi orang lebih mudah melihat apa yang dia mengingat apa yang dia lihat. Gitu kira-kira. Nah, ada lagi yang terakhir itu adalah Web 2.0 logo. Nah, ini dibuat logo itu seolah memiliki efek 3 dimensi. Seperti ini. Ini ada gradasinya di daerah sini. Itu kemudian Skype. Skype ini ada gradasinya. Nah, ini yang lebih kelihatan. Ini kan di sini ada beberapa puzzle yang hilang sehingga tadinya ini bundar jadi kelihatan seperti maksudnya ini jadi kelihatan seperti bulat yang ada beberapa serpihannya hilang. Itu kira-kira. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita nanti mau mendesain logo, bagaimana kan nanti Anda buat rencana bisnis otomatis, nanti Anda juga buat logo. Nah, ada 6 tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah desain brief. Ini adalah briefing. Briefing itu tujuannya untuk mengumpulkan informasi. Logonya ini mau dibuat dengan filosofi apa, nah, itu disampaikan di brief. Tujuannya nanti kok harus membuat logo itu seperti apa, itu di brief ini. Kemudian ada lagi risetnya ini mempelajari lebih banyak tentang industri, kemudian etos kerjanya nanti seperti apa, kemudian yang sejarahnya atau apa itu kita pelajari semua di situ. Jadi supaya nanti ketika mau mengaplikasikan itu sudah tahu nanti filosofi apa yang harus ada di situ. Kemudian reference ini mencari referensi, jadi inspirasi desain supaya nanti hasilnya itu sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya sekarang baru trennya apa? Oh, trennya sekarang kalau desain ya seperti ini ya, jangan sampai nanti hasilnya itu malah terlihat kuno atau ketinggalan zaman. Kita conceptualization di sini sebelum itu dibuat kita buat dulu sketsa logonya dulu ya. Ini untuk tahap pengembangan supaya apa? Supaya nanti ketika sudah ada sketsanya itu tinggal dituangkan. Nah, ini sambil saya perbaiki. Dan selanjutnya reflection ini adalah memberikan sentuhan akhir, jadi ada finishingnya ya dalam bentuk mockup agar logo terlihat lebih realistis
dan praktikal. Setelah yang terakhir ini presentation. Presentation ini adalah menampilkan banyak logo yang nanti logo itu dipilih mana yang terbaik ya, dengan mengandung intrinsik dan makna. Nah, sebaiknya dari sini caranya ketika nanti Anda mau mempresentasikan itu ada feedback dari orang lain supaya orang lain nanti dapat memberikan masukan kira-kira seperti apanya. Nah, itulah hal-hal yang perlu dihadapi gitu ya. Perlu hal yang dilalui dalam mendesain sebuah logo usaha. Nah, ini materinya saya ambil dari materi desain komunikasi visual, teori dan aplikasi, serta beberapa referensi online. Tuh, kira-kira. Nah, teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada enggak? Kalau dari saya tidak ada, Pak. Ada yang lain? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup? Oke. Kalau cukup saya cukupkan sekian berarti. Baik, Pak. Oh ya, teman-teman, saya mau minta tolong Anda nanti